Yuk ngomongin perdebatan panas antara dua manga sepak bola yang tahun ini bakalan rilis animenya. Aoashi versus Blue Lock. Blue Lock nyeritain tentang persaingan striker usia SMA buat jadi striker nomor 1 di program terbaru PSSI-nya Jepang. Nah, nama programnya itu Blue Lock. Kalau Aoashi, itu plotnya lebih standar ya. Fokus nyeritain seorang anak remaja yang pengen jadi pesepak bola profesional lewat jalur youth akademinya, salah satu klub bola profesional di J-League. Nah, nanti di video ini kita cuma mau bahas 3 volume awal aja dulu. Karena waktu video ini dibuat, Blue Lock itu baru rilis 3 volume aja ya di Indonesia. Jadi nggak fair sih kalau nanti aku ngebahas Aoashi sampai volume 5-nya. Biar sama-sama adil gitu. Langsung aja deh, nggak usah basa-basi. Kalau Blue Lock itu sebagai manga sepak bola, bisa dibilang kurang ya. Fokusnya aja tuh nggak di sepak bola. Jadi kayak kurang cocok aja kalau dibilang manga sepak bola. Kayaknya masih lebih masuk akal deh sepak bolanya anime Dragon League. Itu loh anime yang pernah tayang di tahun 90-an. Tapi bukan berarti Blue Lock itu manga yang jelek ya. Menurutku, Blue Lock itu cukup keren kok sebagai survival dystopian manga dengan elemen sepak bola. Mirip-mirip The Hunger Games kali ya. Dibantu juga sama art stylenya Yusuke Nomurai Sensei yang bikin efek psychological di dalam manganya tuh jadi lebih hidup gitu. Kayaknya dari awal elemen survivalnya sih yang bikin manga ini tuh beda dan wah banget daripada manga-manga bola pada umumnya. Apalagi omongan si Jinpachi Ego waktu dia ngebahas tentang striker terbaik di dunia, pelatih yang belum jelas juga asal-usulnya. Mungkin nanti bakal dijelasin kali ya dia ini siapa di volume-volume berikutnya. Persaingan antara para striker ini juga sih yang bikin ceritanya tuh seru. Rival tapi teman tapi saling ngejatuhin juga. Action main bolanya yang fast pace dan gak bertele-tele bikin pembaca tuh berasa kayak gak dikasih jeda. Ditambah lagi ceritanya tuh bikin orang penasaran sama chapter-chapter berikutnya. Bener-bener gak kerasa deh tiba-tiba udah habis aja 3 volume. Jadi nggak sabar sih buat baca volume selanjutnya. Penasaran juga sama persaingan Isagi dan penghuni Blue Lock lainnya. Kalau dibanding Blue Lock, Aoashi di awal ceritanya itu malah biasa banget, cenderung agak boring ya. Tapi pas udah mulai masuk pertengahan volume 1, udah mulai seru tuh. Apalagi volume 2-nya. Art tryout pemain barunya tuh keren banget. Terus persaingan antar pemainnya itu bener-bener seru dan bikin penasaran kayak gimana hasilnya. Apalagi unsur realistisnya bikin fans bola garis keras tuh jadi makin tertarik. Hitung-hitung pelajaran juga sih buat yang baca tentang gimana perjuangan pemain bola menjadi pro lewat jalur youth di klub profesional. Pace di Aoashi juga lebih santai ya. Mungkin karena banyak banget informasi yang disampaikan lewat dialognya. Jadi di 3 volume awal ini emang lebih banyak dialog dan ngasih pengenalan aja. Gak terlalu banyak juga aksi main bolanya kecuali pas tryout pemain baru. Poin plus lainnya dari manga ini itu adalah karakter-karakternya yang muncul di 3 volume awal. Itu tuh mereka banyak banget dan tiap karakternya punya ciri khas dan keunikan masing-masing. Ini aku ngomongin karakter utama dan sekitarnya ya, bukan karakter cameo yang cuma numpang lewat aja. Kalau keduanya dibandingin, kayaknya Blue Lock lebih seru deh di 3 volume awal. Yang baca tuh kayak udah diajak lari aja dari awal. Mungkin karena Blue Lock ini demografinya shonen kali ya, dan kayaknya mereka lebih fokus ke action dan individu masing-masing ketimbang kerjasama tim. Tapi kalau sebagai manga bola, udah pasti Aoashi sih yang lebih menarik. Cerita soal struggling waktu tryout buat masuk klub profesional itu tuh bagus banget. Belum lagi dinamika hubungan keluarganya si Aoi ketika mau ditinggal pergi buat ngejar cita-cita main bola. Ini semua tuh kayak bener-bener realistis gitu. Apalagi di ending volume ketiga kita dibuat penasaran sama gimana sih nantinya hubungan si main karakternya dengan teammates barunya di Esperion B. Beda banget sama Blue Lock yang fokusnya tuh individu dan egosentris. Enggak realistis aja sih nyari striker terbaik kok cuma satu. Emang nggak dipikirin kalau cedera gimana? Kalau taktiknya nggak jalan gimana? Kan perlu pemain pengganti ya. Belum lagi program Blue Lock-nya yang nggak terlalu merhatiin kesehatan atletnya. Masa program resmi pemerintah dari
di Jepang, staffnya tuh cuma 2. Kayak banyak banget deh keanehan-keanehan di manga ini. Makanya wajar dong kalau aku nganggap manga ini tuh jauh banget dari kata realistis. Personally sih kelihatan banget ya kalau aku lebih milih Aoashi. Tapi aku juga bakal ngikutin Blue Lock kok, tenang aja. Cuma aku nggak mau ambil pusing soal realistis atau enggaknya. Anggap aja Blue Lock ini Hunger Games versi bola. Sama penasaran juga sih kelanjutan program Blue Lock kayak gimana, berhasil atau enggak. Jadi buat kalian fans bola, udah ikutin aja perjalanan Aoi jadi pemain pro dan ikutin juga kelanjutan program Blue Lock. Gak usah terlalu musingin satu sama lain deh. Dan buat kalian yang udah 18 tahun dan pingin tahu manga yang gak kalah keren dari Chainsaw Man, bisa cek video kita satu ini.